Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmanugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan masih CASN tahun 2021, dimana di sini saya ada file hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021. Di sini khusus saya akan bahas mengenai P3K guru untuk di tahun 2021. Dimana khusus untuk P3K guru di tahun 2021 ini Panselnas akan memberikan seperti jenis tambahan nilai atau afirmasi untuk guru-guru honorer atau para peserta yang akan mengikuti seleksi nantinya. Nah, langsung saja kita ke afirmasi seperti apa yang diberikan oleh Panselnas berdasarkan hasil rapat yang sudah diadakan pada tanggal 5 sampai 6 Mei kemarin. Nah, di sini filenya ini ada 38 halaman. Kita langsung saja ke bagian mengenai P3K guru untuk di tahun 2021. Nah, di sini sebelum ke afirmasi, sebagai informasi tambahan, di sini di file ini juga dijelaskan mengenai ketentuan P3K guru untuk di tahun 2021 ini, di mana peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu ada yang pertama honorer THK 2 sesuai database THK 2 di BKN. Kemudian yang kedua itu guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi sini digarisbawahi yang masih aktif mengajar ya. Berarti yang tidak aktif mengajar otomatis tidak bisa mendaftar di P3K nantinya. Kemudian yang ketiga di sini guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi ini untuk guru honorer, kemudian guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta juga bisa ikut seleksi P3K guru di tahun 2021 nantinya. Kemudian yang keempat itu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbud ya. Berarti ini lulusan PPG. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa untuk tes akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Kemudian verifikasi administrasi ini dilakukan berdasar sertifikasi pendidik terlebih dahulu. Kemudian apabila tidak sesuai dilakukan berdasar kualifikasi pendidikan yang bersangkutan. Kemudian catatan yang ketiga itu sertifikasi pendidik dan kualifikasi pendidikan itu merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud nomor 1460 yang sudah saya upload sebelumnya, video saya mengenai linearitas dan kualifikasi pendidikan sebelumnya ya, video yang saya upload. Nah, kita lanjut. Jadi ini untuk ketentuan P3K guru yang bisa mengikuti seleksi P3K nantinya ya. Ini adalah ketentuannya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Inilah kategori-kategori yang final ya yang bisa ikut di seleksi P3K guru nantinya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada alur. Di sini kita tidak akan bahas alur terlebih dahulu. Langsung saja kita ke afirmasi. Nah, ini dia. Nah, ini afirmasi atau jenis tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis P3K guru. Nah, di mana pada seleksi P3K guru tahun 2021 itu akan diberikan tambahan nilai atau afirmasi pada penilaian kompetensi teknis dengan kriteria tertentu. Adapun jenis-jenis tambahan nilai atau afirmasi sebagai berikut. Kita lihat yang pertama di sini ya. Di sini ada jenis tambahan nilai atau afirmasi, kemudian jumlah tambahan nilainya, kemudian keterangan. Nah, kita lihat yang pertama untuk peserta yang sertifikat pendidik. Nah, di mana jumlah tambahan nilainya itu mencapai 100%. 100% ini dari nilai maksimal kompetensi teknis. Di mana keterangannya itu berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar. Jadi ini selamat bagi peserta yang memiliki sertifikat pendidik karena nanti mendapatkan tambahan nilai itu 100% ya. Kemudian yang kedua usia.
Usia di sini jumlah tambahan nilai itu 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Ya, jadi misalnya kompetensi teknis itu nilai maksimalnya 100, berarti tambahnya sekitar 15%, berarti 15 ya tambahan gitu. Seperti lagi perhitungannya teman-teman sekalian. Nah, di sini keterangannya berlaku untuk peserta di atas 35 tahun. Nah, ini sebelumnya afirmasi yang sebelum diberikan oleh Kemendikbud itu kalau tidak salah itu 40 tahun ke atas ya. Berarti sini ada progres lah ya yang diharapkan bagi guru-guru honorer, karena di sini dituliskan yaitu di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Berarti guru-guru honorer yang di atas 35 tahun tapi masa abdinya masih di bawah 3 tahun, berarti otomatis tidak mendapatkan afirmasi di usia ini ya. Karena di sini dijelaskan itu guru selama 3 tahun aktif mengajar. Itu berdasarkan data Dapodik. Jadi meskipun guru-guru honorer yang sudah lama mengabdi mengajar, tapi di Dapodik baru masuk sekitar 1 atau 2 tahun terakhir pas pendaftaran, kemungkinan besar itu tidak masuk kategori untuk afirmasi di usia ini. Jadi karena di sini jadi patokan itu adalah berdasarkan data Dapodik. Jadi ini usia yang kedua. Yang kemudian yang ketiga kita lihat ini disabilitas. Nah, di disabilitas ini itu jumlah tambahan nilainya atau afirmasinya itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Dimana keterangannya itu kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Berarti ini tata caranya untuk yang disabilitas, itu verifikasinya akan dilakukan Kemendikbud dengan metode verifikasi video. Kemudian yang keempat adalah jenis tambahan yang diberikan oleh Pansenas untuk guru-guru honorer. Itu untuk guru honorer THK 2. Itu jumlah tambahan nilainya itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Di mana keterangan di sini peserta itu terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir dan berdasarkan data Dapodik. Berarti di sini ada juga tambahan berarti ya afirmasi untuk guru honorer THK 2 atau kategori 2 ya. Itu mendapatkan afirmasi tambahan nilai 10%. Ya, pastinya itu terdaftar di database BKN. Kemudian ada catatan, tambahan nilai atau afirmasi ini dapat diterapkan secara akumulatif ya. Kemudian yang kedua, nilai total kompetensi teknis itu tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal kompetensi teknis nantinya. Jadi inilah hasil final barangkali ya. Karena ini hasil rapat terakhir itu pada tanggal 5-6 Mei yang dilakukan oleh Panselnas, itu dari BKN, dari Kemenpan RB, dari Kemendikbud, kemudian dari beberapa pemerintah pusat dan berbagai dari pemerintah daerah yang sudah melakukan rapat secara virtual kemarin. Dan inilah hasil keputusan final dari jenis tambahan nilai atau afirmasi yang diberikan oleh guru-guru honorer yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2021. Jadi di tahun ini guru-guru honorer itu memang mendapatkan afirmasi ya untuk dapat menjadi abdi negara atau ASN P3K nantinya. Jadi hal ini yang perlu disyukuri oleh para guru honorer, terkhusus bagi guru honorer yang memiliki kriteria atau termasuk ke dalam afirmasi ini. Kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi misalnya untuk materi. Nah, untuk materi tes P3K ini sudah jelas ya bahwa untuk materi tes P3K tahun 2021 itu ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosiokultural, dan nanti ada wawancara. Nah, di sini untuk lebih jelasnya di sini ada rencana tes kompetensinya. Itu jumlah soal ya. Nah, di sini ada tuh teknisnya 70 sampai 100, kemudian kompetensi manajerial 20 sampai 30, kemudian sosiokultural 10 sampai 20, kemudian wawancara itu 10 soal ya. Waktunya pun sudah di sini juga disebutkan. Untuk tes kompetensi itu waktunya sekitar 120 sampai 160 menit.
Kemudian wawancara hanya 10 menit ya, karena 10 soal. Kemudian tipe soalnya itu untuk kompetensi teknis ada pilihan ganda berjumlah 5, kemudian benar salah, kemudian kompetensi manajerialnya itu pilihan ganda juga berjumlah 4, nilainya 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian ada kompetensi sosiokultural itu pilihan ganda berjumlah 5, nilainya 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kemudian untuk tes wawancara itu pilihan ganda berjumlah 4, nilainya 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, untuk informasi passing grade di sini dijelaskan juga bahwa untuk nilai kompetensi teknis itu direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan Panselnas. Kemudian passing grade nilai penjumlahan kompetensi manajerial dan sosiokultural itu ditentukan Panselnas juga. Kemudian passing grade wawancara tidak ditentukan, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasikan kembali integritas dan moralitas peserta. Jadi ini fungsi dari tes wawancara ya. Nah, mengenai berapa passing grade untuk di tahun 2021 ini belum dikonfirmasi atau belum ada informasi lebih lanjut atau resminya dari Panselnas. Silakan ditunggu saja mengenai passing grade. Nah, itulah informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan afirmasi dan hasil akhir ya, afirmasi yang diberikan untuk guru honorer di tahun 2021 ini. Semoga guru-guru honorer mengikut di seleksi P3K tahun ini bisa lulus dengan mudah dengan adanya afirmasi ini. Sekian dari Usmonogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.